Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman ya. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channelnya Kang Maman Sembako teman-teman ya. Channel yang sederhana ini teman-teman. Nah, kali ini saya mau membahas bagaimana caranya supaya warung kita itu rame dan banyak pengunjungnya gitu teman-teman, atau walaupun tidak banyak nambah lah gitu teman-teman ya, nambah pengunjungnya atau nambah pembelinya gitu teman ya. Nah, kali ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Namun sebelum ke pembahasannya, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Semoga teman-teman yang selalu setia atau yang udah subscribe, like, dan komen, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman ya. Nah, baiklah, kita ke pembahasannya teman-teman ya. Di sini saya mau membahas bagaimana caranya supaya warung kita ada peningkatan teman-teman ya, baik itu pembelinya atau itu sekitar belanjanya teman-teman ya. Karena apa? Karena belanja pun kalau nggak ada yang belanja, kita belanja terus tapi nggak ada yang beli, nggak ada pelanggannya, buat apa? Karena nabung-nabung ini dong berarti teman-teman ya, barang numpuk-numpuk barang tapi pembeli tidak ada teman-teman. Nah, buat apa? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan teman-teman ya, supaya kita itu pembelinya ada dan pelanggan gitu ya. Artinya bukan hanya beli sekali tapi bisa juga melanggan teman-teman tiap hari teman-teman ya. Itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan teman-teman. Satu diantaranya yaitu jangan terlambat bangun pagi teman-teman. Nah, jangan terlambat bangun pagi artinya kita itu jangan terlalu siang bangun pagi baru buka warung, bangun siang besoknya lagi baru buka warung. Nah, di sini jangan terlambat bangun pagi, yaitu sebelum subuh kita harus bangun teman-teman. Harus bangun, mandi, dan sebelum adzan kita harus standby teman-teman ya. Kalau bisa sholat fajar dulu sebelum adzan teman-teman ya. Nah, setelah adzan baru kita sholat sunnah qobliyah dulu teman-teman. Nah, karena sholat rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus Pak tenimbang daripada dunia dan seisinya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sholat sunnahnya aja sebelum sholat subuh 2 rakaat itu sholat sunnah aja. Sholat qobliyah itu pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya teman-teman, apalagi sholat subuhnya. Nah, maka oleh karena itu jangan tinggalkan sholat subuh teman-teman. Sebelum berangkat ke pasar kita sholat subuh dulu teman-teman ya. Nah, saya cuma mengingatkan aja, saya juga bukan orang soleh ya, sebagai umat muslim kita mengingatkan saja. Jadi walaupun kita itu jualannya laris manis, Tanjung Kimpul, duitnya kumpul badangnya habis, nah atau banyak pelanggannya duitnya setumpuk, kalau nggak sholat tetap aja rugi teman-teman ya. Nah, rugi serugi-ruginya teman-teman. Nah, kita bukan ustadz teman-teman ya, saya bukan ustadz, jadi kita sering dengar aja gitu ya, dengar dari tausiah ustadz di pengajian gitu teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terlambat
bangun pagi sebelum subuh. Nah, setelah sholat subuh baru kita bangun pergi ke warung dan buka warung. Nah, di situ baru banyak pengunjung, artinya walaupun di dekat kita, di samping kita itu ada warung yang lebih senior, lebih rame, tentunya kita juga insya Allah pasti kecipratan teman-teman, walaupun apanya gitu ya. Nah, di situ pertama bangun pagi, insya Allah kalau kita sering bangun pagi tidak terlambat buka warungnya, insya Allah kita banyak disenangin pembeli dan bisa menjadi langganan teman-teman. Nah, yang kedua yaitu jangan ngurangin timbangan teman-teman. Nah, jangan ngurangin timbangan ya. Nah, artinya kita kan seperti kita jualan yang ditimbang-timbang, kerupuk, telur, gula, minyak, gula pasir, gula merah kan harus ditimbang teman-teman, telur. Nah, di situ kita dilarang mengurangi timbangan teman-teman, walaupun sedikit. Nah, karena walaupun sedikit, lambat laun kita ketahuan pelanggan. Nah, pelangganan kita ngecek atau pembeli kita ngecek, nanti dia tahu, wah ini mah kurang timbangannya ini. Nah, jadi dia tidak melanggan lagi kepada kita, atau bisa komplain gitu teman. Atau mending kalau nggak komplain doang, kalau dongeng-dongeng sama teman-temannya lagi, sama yang lain, di situ mah kurang timbangannya. Nah itu nanti kita kurang ininya, pembelinya teman. Nah, itu dihindari teman-teman yang kayak gitu ya, supaya kita itu disenangin sama pelanggan. Yang ketiga, jangan syirik pada tetangga yang sudah senior. Nah, itu juga perlu teman-teman. Umpamanya kita pemula nih teman-teman ya, pemula, kita dapat tempat di dekat orang yang udah senior dari kita, udah lama, udah banyak pelanggannya, udah rame, udah grosiran teman-teman. Nah, kita jangan ada iri hati teman-teman ya, ada iri hati kepada tetangga kita. Nah, dengan kalau kita tidak iri hati atau tidak syirik kepada tetangga kita yang udah senior ini, insya Allah kita lambat laun akan rame, walaupun tidak menyaingin dia, tapi insya Allah kepucratan sedikit-sedikit dari pelanggan dia gitu teman-teman ya. Nah, upamanya yang di tempat tetangga kita lagi rame banget gitu, pasti pembeli pun pindah ke tempat kita separuh teman-teman. Entah itu barang kerupuknya, entah itu barang gula merahnya, entah itu beli empingnya, entah itu beli berasnya. Nah, teman-teman kayak gitu teman-teman. Itu kalau di pasar teman-teman, jangan syirik atau jangan benci sama tetangga yang udah senior gitu teman-teman ya. Nah, yang keempat, jaga sopan santun teman-teman. Nah, kita selain di antara tiga tadi, itu ada sifat kita itu dijaga teman-teman. Sopan santun kita kepada pelanggan atau kepada pembeli harus dijaga teman-teman ya, supaya kita itu disenangin orang gitu ya, disenangin pelanggan, disenangin pembeli gitu ya. Jaga sopan santun kita, jangan arogan atau jangan songong gitu teman-teman ya. Atau kalau ada yang nawar, jangan ya kita itu langsung ngebentak atau langsung kata-kata kita kurang enak gitu teman-teman ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, catat dan siapkan barang yang ditanyakan oleh pembeli kita. Umpamanya, oh di tempat kita ini ada yang pembeli, misalnya ini kecap kecap ABC yang refill, pas kita lagi nggak ada, lupa atau salesnya tidak datang gitu ya. Nah, catat tuh, nanti kalau nggak datang lagi salesnya, kita beli ke agen yang lain teman-teman ya. Nah, ke agen yang lain beli gitu ya, supaya besok kesini dia itu udah ada di tempat kita. Nah, biar dia nanya pun udah ada belum kecapnya, ada gitu, tenang aja ya. Nah, itu yang kelima.
Terus yang keenam, jangan ngeprank teman-teman. Nah, ini yang keenam ini, jangan ngeprank. Apa tuh yang ngeprank? Umpamanya kita beli minyak, beli habis beli minyak, beli kecap, beli segala macam, rinso, terigu. Nah, kan ada kardusnya tuh teman-teman. Nah, umpamanya udah kosong kardusnya nih, jangan ditumpuk-tumpuk di tempat dagangan. Nah, di tempat-tempat dagangan dengan niatan kita itu biar terlihat banyak barangnya. Nah, itu salah satunya, itu namanya ngeprank. Jadi di dalam hati kita itu ada niatan biar orang yang lihat, orang yang lewat itu, kita itu banyak barangnya, padahal mah kosong. Nah, itu namanya ngeprank teman-teman. Kenapa? Apabila dia pembelinya itu beli minyak 1 dus atau apa yang lainnya gitu ya, tepung beras kalau barangnya kosong, nanti kecewa dianya ya. Itu yang numpuk-numpuk di situ apa? Nah gitu, padahal mau kosong. Lagian kalau numpuk-numpuk kardus kosong itu terindikasi nanti efeknya itu diisi tikus teman-teman, diisi tikus. Nah, berkembang biak di situ. Nah, nanti banyak di tempat kita di dalam ya. Nah, itu yang keenam teman-teman, supaya warung kita itu rame dan banyak pelanggannya teman-teman ya. Nah, itu saja video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga bukan ahli dagang, bukan ahli ekonomi teman-teman ya. Kita saling berbagi aja, bertukar pikir dan hiburan aja ini teman-teman ya. Hiburan buat kita supaya kita jangan galau gitu teman-teman ya. Nah, itu aja video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Biasa yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.